Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada hari ini? Tentu masih dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sub pokok bahasannya itu adalah yang pertama itu kelistrikan pada sel saraf. Yang kedua itu hewan-hewan listrik, dan yang ketiga adalah penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Ini berkenaan dengan kelistrikan semuanya ini ya, dari sub 1, sub 2 dan sub 3. Tapi berbeda-beda bagiannya. Yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf ya. Kelistrikan pada sel saraf itu meliputi apa saja? Meliputi ada dendritas ya. Ada serabut-serabut itu, nukleus intinya, cell body, terus akson, melisel, swan, cell, ya kan, akson terminal dan terminal sinapsis untuk yang aliran ion pada celah sinapsisnya. Jadi seperti itu. Jadi mekanisme aliran ion pada celah sinapsis ini adalah saluran ya, Ca2 plus membuka, terus konsentrasi Ca2 ditambah meningkat. Jadi physical function untuk membran, prasinapsis, nukleus, neurotransmitter keluar, berikatan dengan saluran ion. Saluran ion membuka ion natrium positif masuk ke kalium, ditambah keluar neurotransmitter terlepas dan saluran tertutup. Nah, ini bentuk dari kelistrikan pada sel saraf ya, untuk kelistrikan dari sel saraf. Berikutnya, nah ini beberapa contoh hewan-hewan listrik. Nah inilah yang yang di luar sana itu memiliki, di dalam tubuhnya memiliki kandungan ada listrik yang terpendam di dalam tubuh. Nah seperti ya, saya contohkan saja, itu misalkan belut listrik. Nah cara belut listrik ini di dalam laut, okay? Kalau belut di air tawar itu beda ya, bukan seperti itu tingkat bertahan hidupnya. Tapi kalau belut listrik ini untuk mempertahankan hidupnya itu dia ada sengatan. Nah jadi untuk mempertahankan hidupnya dari predator-predator di luar sana. Terus hiu kepala martil. Nah, kenapa di situ hiu kepala martil? Jadi martil yang ada di depannya itu atau tanduk panjang itu seperti martil, makanya disebut dengan hiu kepala martil. Nah ini ya, cara bertahan atau ini sebenarnya masuk dalam kategori hewan predator, tapi kelistrikan yang dicontohkan kepada hiu kepala martil ini di kepalanya itu sendiri atau di bagian hidung itu berfungsi untuk mendeteksi hewan yang atau hewan buruannya. Jadi dalam radius berapa meter itu bisa terdeteksi oleh hiu kepala martil ini sendiri atau martil yang ada di depannya di sini. Berikutnya ada lele listrik, seperti juga hampir sama seperti belut tadi. Begitu juga ikan pari. Nah kalau ikan pari ini memang sudah jelas ya, ada di bagian buntut sebenarnya. Ada ikan pari, bukan ini, hanya saja ada beberapa getaran-getaran mirip aliran listrik. Nah makanya diasumsikan hewan ikan pari ini mempunyai atau masuk dalam kategori hewan-hewan listrik ya, seperti itu. Terus berikutnya adalah yang ketiga, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa penggunaan listrik di lingkungan sekitar ini. Yang pertama itu pengecatan mobil ya. Pengecatan mobil ini butiran cat yang akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil bermuatan yang berlawanan dengan cat, sehingga alas dengan yang cat tadi bisa berikatan satu sama lain. Ya seperti itu. Berikutnya adalah penangkal petir. Nah, prinsip kerja penangkal petir ini kan masuk dalam kategori penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Bukan berarti listrik itu tidak bergerak, hanya saja bisa dianulir. Penangkal listrik ini biasanya banyak sekali di bangunan-bangunan yang tinggi, karena sifat dari listrik ini
berkumpul di awan itu kan ada ion positif dan ion negatif, sehingga bertemu nanti itu bertemunya itu membuat suatu percikan-percikan, ya wallahu a'lam bishawab, untuk nyampai ke bumi ataupun tanah seperti itu. Nah, penetralisirnya sebenarnya kembali ke tanah. Jadi pada saat petir itu menyambar, biasanya dia akan mencapai atau mengenai terlebih dahulu itu gedung-gedung yang tinggi atau pohon-pohon yang jauh lebih tinggi daripada dataran sekitarnya. Nah, biasanya seperti itu. Maka penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar ini, maka ada beberapa kemajuan teknologi itu membuatkan ada penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir ini yaitu mengosongkan atau menetralkan muatan listrik. Muatan listrik ini sering disebut dengan pertanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Jadi aliran listrik itu biasanya di gedung-gedung itu ada besi, terus dialiri dengan bahan konduktor. Dalam hal ini mungkin bisa kabel tembaga dan sebagainya. Terus dialiri sampai ke tanah. Jadi sifat dasarnya itu kan penetralisir tanah tadi. Jadi pada saat petir itu nyambar karena gedung tertingginya, lalu dialirkan ke penetralisir, yaitu tanah tadi. Jadi seperti itu konsep dasar penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dia ada 3 sub tadi penggunaan listrik statis yang terakhir. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dengan segala kondisi yang ada. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.